Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Akan banyak video yang membuatmu penasaran, oleh karena itu, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. So, di video kali ini saya akan kembali membacakan sebuah cerita horor. Cerita horor kali ini berjudul tentang Lomba Panjat Pinang. Sebelum ke videonya, pastikan lampumu sudah dimatikan karena mereka suka kegelapan. Setiap 17 Agustus, Kampung Tunggul Wulung selalu mengadakan lomba panjat pinang. Tapi bukan seperti lomba-lomba biasanya. Di sini lomba panjat pinang diadakan malam hari. Bukan karena ingin berbeda, tapi karena katanya dulu ada perjanjian. Tradisi itu sudah ada sejak zaman nenek buyut. Panjat pinang malam hari dengan satu batang pinang tinggi yang dilumuri oli dan di ujungnya tergantung berbagai hadiah. Tapi ada satu hadiah yang tidak boleh disentuh siapapun. Boneka merah. Boneka kecil yang senyumnya aneh tergantung paling atas. Siapapun yang menyentuhnya akan dihantui. Tahun itu, aku dan teman-teman sudah bersiap mengikuti lomba. Tapi bukan aku tokoh utamanya kali ini. Namanya Andi, anak baru pindah dari kota. Gayanya so jago, so keren, dan merasa paling kuat. Dia menantang siapapun buat adu panjat. Waktu kami briefing sebelum lomba, Pak Raji, ketua RT yang sudah tua, datang dan memperingatkan kami semua. Ingat ya, boneka merah itu bukan hadiah. Itu simbol. Jangan pernah diambil. Cukup ambil yang lainnya saja. Tapi Andi malah tertawa. Paling cuma mitos. Gini aja ditakutin. Lihat aja nanti, boneka itu gua bawa pulang. Aku dan teman-teman cuma saling pandang. Kami sudah tahu, siapapun yang nekat pasti dapat balasannya. Malam itu terang bulan, lampu-lampu digantung di sekitar lapang, sorak-sorai warga memenuhi udara. Batang pinang berdiri tegak di tengah lapang, dilumuri oli sampai licin sekali. Hadiahnya menggiurkan. Sepeda, kompor, kipas angin, amplop merah, dan di puncaknya boneka merah itu tergantung, menatap ke bawah, senyumnya aneh, matanya bulat seperti menunggu. Kelompok Andi mulai memanjat. Mereka kompak dan Andi paling atas. Pelan-pelan mereka mendekati puncak. Keringat mengucur, tangan gemetar, dan Andi meraih boneka itu. Warga yang tahu cerita lama langsung terdiam. Pak Raji menunduk, tapi Andi malah tertawa dan mengangkat bonekanya tinggi. Hadiah paling atas bro, punya gua sekarang. Andi membawa boneka itu ke rumah kontrakannya. Ia letakkan di atas lemari. Malam pertama, tak ada yang aneh. Tapi tepat pukul 2 dini hari, Andi terbangun. Ia mendengar suara aneh. Seperti suara kuku menggaruk lantai. Ia menyalakan lampu. Tak ada siapa-siapa. Boneka itu masih di atas lemari, tapi kepalanya sekarang miring ke kanan. Andi yakin sebelumnya lurus. Malam berikutnya lebih aneh. Boneka itu kadang berpindah tempat, kadang duduk di kursi, kadang menghadap dinding,
Padahal tak ada yang menyentuhnya. Andi mulai mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat anak kecil dengan wajah putih pucat, matanya hitam lebar, dan senyumnya mengerikan. Anak itu terus berkata, "Kau sudah mengambil tempatku. Sekarang gantian." Akhirnya Andi mendatangi rumah Pak Raji. Wajahnya lelah, mata cekung, tubuh gemetar. "Pak, saya diganggu. Boneka itu bergerak sendiri. Saya salah." Pak Raji menatapnya dalam. "Sudah terlambat, Dik. Kau tahu kenapa boneka itu digantung di pinang? Itu bukan boneka hadiah. Dulu ada anak kecil namanya Rini. Dia ikut lomba nonton ayahnya panjat pinang. Tapi batang pinangnya roboh, Rini tertimpa dan meninggal seketika. Setiap tahun arwahnya naik ke puncak pohon. Dia tidak suka sendirian. Boneka itu adalah temannya. Kalau kau ambil temannya, dia akan ikut kamu." Andi pucat. Ia meminta bantuan, tapi tak ada yang bisa dilakukan, kata Pak Raji. "Dia sudah menandaimu." Malam ketujuh sejak lomba, Andi tak keluar rumah. Warga mulai curiga. Aku dan beberapa pemuda mendatangi rumah kontrakannya. Rumah gelap, pintu tak terkunci. Kami masuk pelan-pelan, bau anyir menyengat. Kami naik ke lantai 2, dan saat pintu kamar Andi dibuka, kami semua menjerit. Andi tergantung di langit-langit. Tali nilon mengikat lehernya. Tapi anehnya, dia tergantung tepat di bawah boneka merah yang kini sudah kembali ke posisinya semula. Menggantung di atas batang pinang, seolah tidak pernah dibawa pulang. Di bawah tubuh Andi, kami melihat garis-garis goresan bentuk tulisan. Sekarang temannya sudah ada. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menyentuh boneka merah. Tradisi tetap berjalan. Lomba panjat pinang malam hari masih ada. Tapi warga hanya mengambil hadiah-hadiah biasa. Boneka merah tetap dibiarkan tergantung sebagai peringatan. Katanya setiap 7 tahun arwah Rini akan memilih teman baru. Dan malam ini sudah 7 tahun sejak Andi meninggal. Boneka merah itu mulai bergoyang sendiri tertiup angin, meski malam begitu tenang. Tamat. Waduh, ngeri sekali ya teman-teman. Si Andi melanggar pantangan yang ada di desa tersebut. Dan akhirnya Andi mendapatkan atas apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kita harus menghormati aturan yang ada. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini, saya Wan, sampai jumpa di video selanjutnya.